Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Berkah Tani Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat jiligan kocor ya untuk mengocor tanaman CMK kita yang ada di sawah. Pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahannya ya. Seperti ini ada galon di sarangan pompa air ya. Ini bekas, saya nggak beli, sudah bocor jadi saya lepas. Kemudian ini adalah L ya, ini over shock dari setengah in ke 3/4. Ini juga bekas, saya tidak beli. Jadi yang hanya beli yang kecil ini ya, yang shock drat ukuran setengah in yang untuk di dalam. Kemudian untuk alat-alatnya teman-teman bisa menyediakannya sendiri sesuai kebutuhan. Pertama-tama untuk step awalnya kita buat lubang dulu pada OB ya. Ini sudah saya buang agar tidak memakan durasi terlalu panjang ya. Kemudian kita masukkan raffia dulu dalam jerigen. Kita lihat dulu ya, apakah raffianya sudah ada di dalam atau belum. Kemudian kita keluarkan menggunakan jari atau alat lainnya ya, seperti kawat. Itu sudah bisa keluar. Kemudian kita masukkan shock drat yang ukuran setengah in ke dalam raffia, yang bagian drat yang di bawah. Jadi seperti itu ya, seperti dalam video. Nah kemudian kita goyang-goyang sedikit supaya shock dratnya bisa keluar. Kalau susah bisa menggunakan alat ya, seperti tray atau lainnya, obeng. Nah, nampaknya cukup sulit ya. Nah, jadi kita masukkan obeng ya di dalamnya seperti itu. Nah, kita kemudian goyang-goyang supaya shock dratnya keluar. Nah, itu sudah mulai keluar. Kemudian kita tarik menggunakan alat yang ada, bisa gunting atau catut. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian raffianya sudah bisa lepas, sudah bisa kita lepaskan. Nah, untuk teman-teman bisa kita gunakan karet ya, seperti itu di dalamnya supaya tidak ada air yang keluar saat kita menggunakannya nanti. Nah, setelah itu kita menggunakan besi ya, namanya besi yang kita gunakan untuk menekan bagian shock drat yang ada di dalam. Kita paskan dulu. Nah kemudian kita masukkan yang L yang perempuan itu ya, kita putar sampai kencang supaya nanti tidak ada air yang keluar. Nah nampaknya sudah cukup. Nah ini sudah jadi kawan. Kita letakkan dulu, terus kita membuat pistolnya ya. Nah ini untuk kawatnya kita buat seperti huruf U ya, itu antar jaraknya itu sekitar 1 cm. Kemudian yang bagian ujung kita bulatkan seperti itu supaya nanti untuk menarik piston yang ada di dalam saringan air ya, yang di bawahnya. Nah sebelumnya kita bengkokkan dulu ya, itu nanti buat menaruh karet ya, fungsinya sebagai pegas. Karena saya tidak mempunyai per, lah itu, jadi saya menggunakan karet ban bekas. Nah, jadi tidak usah repot-repot kawan, cukup gunakan barang-barang yang ada yang di sekitar kita aja.
Jadi untuk menghemat ongkos produksi ya seperti itu, kita harus pandai-pandai memanfaatkan barang yang ada di sekitar kita. Nah, kita coba dulu apakah sudah pas. Saya membuat jerigen ini hanya butuh modal 3.000 ya, karena semuanya menggunakan barang-barang bekas, jadi tidak beli. Nah, untuk kawatnya sendiri itu saya minta Pak RT 1 tahun yang lalu. Rencananya mau buat ya jerigen kocor sih, tapi belum sempat, jadi kesempatan kali ini baru bisa membuat. Yang saya beli hanya membeli shock drat yang cowok ya, yang itu yang dimasukkan di dalam jerigen. Kembali lagi ke topik, kita bengkokkan dulu ya kawatnya. Itu setelah kita buat lingkaran untuk memasukkan nanti karet ya, karet ban bekas. Kemudian bagian ujung kita bengkokkan untuk memasang tali. Nah, seperti itu kawan. Udah mulai nampak hasilnya. Nah, untuk setiknya sendiri sebelumnya saya sudah bengkokkan ya. Itu juga untuk mempersingkat durasi, jadi tidak terlalu lama. Itu cukup kita panaskan menggunakan kompor atau menggunakan bara api supaya lebih mudah membengkokkan. Itu adalah bekas pulpen. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat membuat kawat itu tetap berada di posisi dan juga tidak terganggu oleh ikatan yang akan kita buat nanti. Jadi kawat itu tetap di tempatnya ya, tidak berpindah-pindah. Mungkin teman-teman bisa menggunakan bambu kecil atau pipa peralon yang kecil, itu juga bisa. Yang penting alat yang ada lubangnya lah. Kita ikat dulu kawan kawatnya dengan tambang ya. Untuk rekomendasi dari saya, mungkin jika ada itu menggunakan kawat baja ya, yang lentur yang bukan lentur lah ya, pokoknya yang itu yang buat di rem pit atau rem motor lah sejenisnya, supaya tidak melar ki opo bahasa Indonesia. Nah, seperti itu kawan cara kerjanya. Itu belum saya ikat. Nah, kita buat ikatan dulu supaya jos, mantap. Seperti itu ya kawan. Jadi walaupun kita mengikat sangat kuat, tetapi kawat itu tetap pada di posisi dan juga nggak mengganggu kawatnya, jadi aman pokoknya. Kita coba dulu, kita tarik-tarik ya, nampaknya berfungsi dengan baik. Nah, berarti mantap. Tinggal nanti kita pasang karetnya. Yaitu untuk tambang nanti yang akan sampai pada tuas pedal ya. Ini juga saya mengambil bekas, ini nggak beli. Wis pokoknya menggunakan barang-barang bekas. Yang penting nanti bisa bermanfaat. Jadi tidak usah repot-repot beli jerigen kocor karena kita sudah bisa membuat sendiri ya.
Nah, untuk tahapannya sudah seperti yang ada di video, walaupun enggak semua saya videokan, tetapi insya Allah teman-teman pasti paham ya, karena mudah membuatnya. Kita pasang dulu karetnya di dalam lubang yang sudah kita bengkokkan tadi ya, menggunakan kawat. Kita cantolkan atau kaitkan pada sarangan air bekas yang kita sudah potong ujungnya. Jadi fungsinya karena kita potong itu ya, selain untuk memasukkan kawat tadi, juga untuk menaruh menaruh karet ban bekas ya, seperti itu sebagai bekasnya. Mungkin bisa menggunakan per ya, supaya lebih instagramable. Wah, bahasanya saja kemaki, pokoknya cocok lah. Tapi ya nggak usah gitu-gitu amat, yang penting kita itu mendapatkan fungsinya ya, bukan bagus atau tidaknya. Jika alat itu sudah beroperasi dengan bagus, ngapain harus menggunakan alat-alat yang mahal? Nah, kita tes dulu ya. Jadi kita lihat, nah, sudah bekerja baik atau belum. Kalau sudah, kita ukur sesuai dengan panjangnya, kemudian kita ikat dan potong, gitu aja, udah nggak usah repot-repot. Nampaknya ini sudah jadi kawan. Nah, ini jika dirasa kurang kencang atau mungkin tariknya molor ya, bisa kita kendorkan dulu, kemudian kita buat ikatan yang baru. Ya, kelemahan menggunakan tambang ya seperti ini kawan, dia tidak bisa konsisten lah, intinya ya gitu. Jadi lebih baik menggunakan kawat baja kalau ada, kalau nggak ada ya seadanya saja, nggak usah repot-repot. Hidup itu dibuat mudah aja, nggak usah repot-repot ya. Ini untuk percobaan dulu ya. Mungkin selangnya terlalu panjang, jadi ya gak apa-apa lah, buat percobaan. Nanti kalau sudah berfungsi dengan baik baru kita potong ya. Ini penampakannya sudah, kita coba isi dengan air dulu. Kita isi dengan air ya. Untuk mencobanya nanti ponakan ya, wes pokoknya kepo kalau barang itu. Lihat langsung dicolok Sudah berfungsi dengan baik, nggak ada kebocoran ya, alhamdulillah. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya kawan. Alhamdulillah sudah jadi, tinggal kita pasang tiang gendongan ya di sebelah situ sama situ, kita kaitkan, kemudian kita taruh di atasnya setengah. Jadi nggak usah saya videokan lah, teman-teman mungkin bisa. Jadi terima kasih buat teman-teman yang selalu stay di channel saya dan selalu mengikuti video-video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.